Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman podcast. Kembali lagi bersama aku Fitri Diani. Dan kita hari ini akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang dampak teknologi terhadap akhlak remaja di era digital. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya teknologi telah mengubah hidup kita dari cara kita bekerja, berinteraksi di dunia sekitar. Namun, bagaimana sih pengaruhnya terhadap akhlak remaja? Nah, di depan kita sudah ada Mas Oji yang tampaknya luar biasa. Mas Oji, bisa dong saya halo dulu? Halo guys semuanya, semoga kalian yang melihat ini sehat-sehat selalu ya, terus rezekinya melimpah. Nih maksudnya jaringan berlaku aja. Ya, oke. Ya, oke. Selamat pagi Mas, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak itu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu dampak teknologi terhadap akhlak remaja di era digital. Nah, langsung aja ya Mas. Iya oke. Apa? Nanya apa? Jadi menurut Mas Oji sendiri, bagaimana sih teknologi itu telah mempengaruhi perkembangan akhlak remaja di era digital? Oh iya. Sebenarnya perkembangan alat itu sendiri kan tanpa adanya teknologi juga sebenarnya sudah makin berubah. Bahkan dari zaman Nabi sampai sebelum ada era digital seperti sekarang juga sebenarnya udah berubah gitu loh. Nah, apalagi di era digital seperti ini kan banyak banget yang namanya dampak negatif lah untuk akhlak-akhlak bagi remaja, apalagi yang masih labil kan. Ya. Nah, di sosmed itu atau di sosial media itu kan banyak banget konten atau apapun itu yang berdampak negatif itu, seperti kayak yang remaja suka ya, seperti kayak gitu kan. Sebenarnya juga kan Kayak Mas Oji ya? Mas Oji kayak gitu? alhamdulillah kalau misalkan yang kayak gitu enggak ini ya, tidak jebol ke saya gitu loh. Nah, terus kan selain Tapi pernah mencoba. Tapi pernah mencoba. sebenarnya bukan saya mencoba, tapi saya mensupport teman saya biar kena dampak duitnya. Emang Mbak Bita gimana? Enggak, alhamdulillah enggak. Cobain enak banget sumpah. Astagfirullah. Itu kan selain juga kan banyak juga yang namanya, ini paling banyak sih sebenarnya sih. Nah, nggak dipungkir lagi kan, baik cowok maupun cewek main bocil atau orang tua juga sebenarnya masih Ya, sekarang kan anak-anak umur 5 tahun aja udah pegang HP kan. Nah, itu lagi kan yang namanya balik lagi ke peran orang tua kan. Lu bayangin ya kan, 5 tahun coy, lu kasih HP tuh. Ya Allah, apa coba mau ngapain dia? Mau main game, masa? Kan gila banget. Ya paling mereka tuh kayak searching di YouTube gak sih? Terus misalkan nih kayak itu tiba-tiba muncul kayak video-video yang gak diinginkan, itu kan ya. Kalau misalnya soal YouTube ya, yang saya ini kayaknya tuh emang ada, cuman kayak semi gitu loh. Tidak semuanya vulgar banget gitu loh di YouTube. Tapi kalau konten-konten kekerasan itu bisa masuk ke YouTube loh. Apalagi animasi-animasi Barat Eropa gitu. Nah itu biasanya kan ada konten-konten kekerasan itu. Nah itu yang sering kali sama anak-anak itu ditiru nggak sih dalam. Nah itu dia namanya juga bocah kan. Pasti juga bocah kan bener-bener kayak mengikuti apa yang dia panutin gitu loh. Kalau dia panutannya adalah kartun yang sering dia tonton, gimana coba? Kan banyak kasusnya yang bocah kecil Perang sarung tapi bukan perang sarung. Ini kan ada barangnya di dalam. Bisa juga kadang juga ngelawan orang tuanya ya kan, gara-gara ngeliat action film-film action yang kebentak kayak gitu, ya, bahaya banget masa depan kecil. Nah tadi kan Mas Oji nyebutin dampak negatif kan, kayak ngomong dampak negatif dari teknologi itu. Nah mesti kan ada dampak positifnya tuh kan ya Mas. Nah terus apa saja sih ya Mas kira-kira dampak positifnya?
Dampak positif ya, apa namanya internet bagi ahlak Ya, teknologi teknologi ya sebagai akhlak ahlak remaja. remaja. Ya itu lagi-lagi ya kalau ya di ya apa YouTube atau TikTok atau konten-konten yang lain. Ya kalau misalkan orang tuanya itu bisa memfilter bagi anaknya, harusnya mereka bisa mencarikan konten yang benar-benar berakhlakul karimah gitu loh. Yang kayak menumbuhkan akhlak yang benar-benar bagus untuk anaknya sendiri gitu loh. Nah, lagi-lagi tuh sebenarnya semua semua channel sosial media itu bisa kalau misalkan untuk Iya. pengembangan akhlak. Ya, tergantung penggunaannya Iya juga kan benar. Karena internet benar-benar sangat luas banget kan. Iya. Nggak bisa dong kayak kita maunya ini aja gitu loh. Nah itu nggak bisa. Semuanya itu kayak udah di situ gitu loh. Itu harus bisa. Kita ya sebagai orang tua atau kakaknya itu yang lebih tahu lah. Kalau misalkan bocah itu nggak jelas apa namanya nyarinya konten yang gak jelas itu bisa kita iniin, apalagi bagi remaja kan yang masih labil itu lagi senang-senangnya bermaksiat itu remaja gitu. Apakah Mbak Fitri pernah merasakannya? Sepertinya pernah. Ya, semuanya mesti pernah lah ya. Iya sih, Ya, ya bener cuma sih. aku, Mas Oji pun mesti kan pernah. Apalagi cowok kan. Emang iya ya, kan cewek juga banyak nggak sih? Ya, Iya nggak sih? enggak dong. Enggak dong. Iya Gimana gimana? Enggak lah. Ya cewek ya pembelaan cewek ya kayak gitu ya guysnya. Ya. Cowok ya. Enggak, cewek selalu menang loh, menang. Nah, udah lagi saya ini juga hukum ya guys, hukum apa Iya, dulu kayak bener gini, lagi. cewek selalu benar. Nah. Nah, balik lagi kan yang namanya dampak positif itu kan apa namanya bisa juga dengan guru juga kan. Guru tuh benar-benar sangat penting dong, apalagi di usia remaja. Usia remaja itu kan berarti kalau misalkan di sekolah SMP SMA ya. Ya. Nah, benar kalau misalkan di SMP SMA itu benar-benar kayak guru tuh nggak cuma sekedar ngajar gitu, tapi benar-benar mencontohkan moral yang baik gitu loh bagi anak-anaknya. Anak didik apalagi SMA. Sebenarnya SMA itu kita tuh kalau misalkan guru gitu tuh jangan terlalu jadi pendidik gitu. Jadi Gimana, Mas? selain jadi pendidik kita juga di luar atau bisa juga di kelas sebagai teman. Mendekatkan diri. Kalau misalkan anak SMA terus kita tuh sebagai guru beneran tulen gitu loh. Yang ada tuh mereka malah males terus nggak mau ngerjain tugas dari kita, apalagi ngedengerin Malah materi. ngelunjak ya? Iya, ngelunjak gitu kan, malah kayak tidur gitu loh, Iya, nggak betul. menarik gitu kan. Nah makanya itu kalau misalkan kita ngajar untuk SMA apalagi Ya, remaja remaja gitu, gitu. kita harus menggunakan metode yang sangat baik gitu loh, agar apalagi agar akhlak atau apapun itu bisa masuk ke mereka gitu loh. Kalau misalkan mereka Ya, sudah nggak cuma masuk baik, sih, Mas. Jadi mereka Jadi- juga mengamalkan kan. nah juga iya bisa benar gitu Masuk loh. nanti di sekolah kayak gini, terus di Ah. rumah sudah beda lagi kan? Nah Kayak nggak ada manfaatnya. benar gitu, jadi kayak menumbuhkan kesadaran sendiri gitu Iya. kan. Nah itu balik lagi dari ke gurunya itu ya, harus dari temen ya. Untuk para guru-guru, calon guru-guru, apalagi untuk SMA, saya sendiri dan juga Mbak Hafi itu juga sebenarnya calon guru kalau misalkan mau dilanjutkan. Kalau Insya Allah ya, Mas. Ya, Insya Allah. Kita kan nggak tahu. Betul. Tadi kan kita dipersiapkan buat menjadi Calon. guru minimal ustadz ya guys ya, karena ini Masya perusahaannya Allah. Minimal guru ngaji. ini guru ngaji ya kan. Pendidikan agama Islam, bukan kaleng-kaleng, itu pendidikan biasa guys. Jadi tanggungannya itu sangat Sangat besar. sangat besar. Jadi kayak Nggak main-main ya, nggak sangat main-main. sakit gitu. Karena harus cobain masuk pagi gitu. Coba. Terus Mas Uji kenapa masuk PAI? Ya itu kan berkenaan dengan tema ini gitu Iya, kan, akhlak betul. remaja. Saya itu ingin banget mengamalkan materi-materi yang telah saya dengar dari dosen-dosen. Emang iya Mas Uji udah mengamalkan? Kan pengen Hmm. ya. Berarti kan belum. Iya. Gitu kan. Semoga aja pas lulus dari Iya. sini bisa mengamalkan gitu. Amin. Tujuannya itu sebenarnya ya. Semuanya sih benar ya. Nih, Benar. jadi kan tadi kita udah bicara tentang dampak negatif, positif. Nah, kemudian apa sih resiko utama dari penggunaan teknologi yang berlebihan terhadap anak remaja sendiri?
resiko utamanya berarti kan ke arah kenegatifan kan ya, namanya Ya juga bisa. Contoh bisa. resiko gitu. Resikonya ya penggunaan teknologi kan, apalagi sekarang itu kan kayak apa-apa tuh standarisasinya itu kan dari apa sih namanya, dari sosial media gitu. Apa yang terpampang Ya. dari sosial media itulah yang dilihat oleh semua masyarakat gitu loh. Nah itu juga salah satu yang bikin mental para remaja tuh turun gitu kan. Bisa jadi juga bunuh diri kan, sih banyak banget tuh yang bunuh diri cuma gara-gara dibully habis-habisan di sosmed. Mbak Fitri juga pernah ngerasain kayak gitu dibully di sosmed? Sudah dibully. Enggak sih, alhamdulillah. Dari di sosmed enggak? Enggak. Pernah? Iya, alhamdulillah ada kalau gitu. Berarti ya teman-teman. Oh, mungkin dibully kayaknya hari ini nggak bisa ngobrol bareng Mas Oji deh. Berarti tandanya kenapa tuh kalau itu? Kenapa ya? Kenapa dong? Kan bunuh diri nggak mungkin dong Mbak Fitri bunuh diri dong. Ya enggak, pikiran saya masih Oh marah sih. kayak mereka ya. Mereka yang mana nih? Ya mereka yang pada ya gitulah. Ya yang benar enggak. Ya oke lah apa ya, kayak gimana pun mesti ya pikirannya masih bisa mikir yang bener lah, mana mungkin ngelakuin kayak gitu. Iya, tapi benar-benar ada loh. Ya ada, cowok cewek ya ada sih. Sebenarnya tuh mereka itu cuma butuh pendengaran baik nggak sih? Kayak Iya, menurutku sih iya. terus kayak gitu kan lama-lama biasa sakit gitu, nggak ada tempat buat Kayak tekanan, jadinya tekanan. tekanan yang dibikin sendiri. Mungkin di rumah mereka kayak nggak bisa terbuka tuh sama orang tua. Terus ketika mereka punya teman-teman, tapi teman-teman juga kayak nggak bisa ngertiin. Nah, mungkin terus pasangan nih bisa juga kan. Pasangan jadi kan juga walaupun kita kayak punya pasangan kan belum tentu juga kan bisa buat ngebagi cerita itu kan belum tentu. Kalau pengalaman sendiri apa ya guys ya? Pengalaman sendiri Pak. Ya bisa dikatakan ya sih. Ada. Waduh bisa begitu, aduh masalah. Tapi ya, ya nggak apa-apa lah. Ya udahlah. Yang penting ya jangan sampai ngelakuin hal-hal yang kayak gitulah. Ya, amin ya. Semoga imannya Mbak Fitri Amin. masih tinggi lah ya. Oke Mas, jadi apa ya? Oh ya Mas, Apa ini. Jadi tolong dong sampaikan sama pemirsa terkait pesan pertama dengan tema kita hari ini mengenai dampak teknologi terhadap perkembangan anak remaja. pesan untuk mereka semua. Ya. Iya, dengerin untuk kalian yang menonton. Pesan buat kalian ini, tolonglah ya remaja, ya tuh remaja zaman sekarang. Kalian tuh udah enak gitu loh hidupnya, udah ada teknologinya, udah ada, semua software sudah ada, eksis bisa segala macam. Coba lah zaman aku ya Allah, walaupun ada tapi itu tren nggak ada. Bentar. Zaman Mas Oji. Iya, Emang Mas Oji lahir tahun berapa? bukan. Saya tahun 2002 ya kan. Jadi kan waktu saya remaja itu kan udah ada sosmed, Ya, tapi kan cuma tren belum- nggak ada tren gitu, nggak ada tren gitu. Jadi kayak sosmed ya udah seperti biasa gitu loh, nggak ada tren kayak ikutin artis ini. Tren apa di TikTok? Ya gitu. Dan dulu nah itu kan, kalian itu zaman sekarang TikTok udah sangat booming kan. Zaman kita tuh nggak ada. TikTok tuh ada, cuman kayak masih dihujat. Iya. Ya nggak sih? TikTok Iya, masih dihujat kan? Betul. Zaman kita remaja dulu, isinya cuma joget-joget segala macam. Karena itu dulu. Tapi kan kalau sekarang kan semuanya ada. Nah itu satu ya, kalian itu udah enak. Tolong lagi pakai dengan Sebaik-baiknya. benar Mbak Fitri itu pintar banget dah ya. Udah cantik, pintar. Masya Allah. Nah, itulah ya guys ya. Pokoknya kalian tuh harus benar-benar memfilter itu semua dari kalian sendiri. Dan tolonglah untuk para orang tua di rumah Betul. itu benar-benar peran penting banget loh di rumah tuh. Jadi kayak anak itu tergantung didikan dari orang tuanya dan suasana di rumah. Tolong para orang tua membuatkanlah tempat yang sangat nyaman untuk para anak-anak kalian, apalagi dari di usia remaja itu mereka benar-benar sangat membutuhkan orang tua ya kan Mbak Fitri ya, lagi benar-benar butuhnya cerita-cerita segala macam. Dan untuk para orang tua perlu didengarkan ya dengan baik ya, maaf sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu di sekolah untuk para bapak guru, ibu guru nih ya, itu juga sangat penting untuk apa namanya anak remaja gitu di era digital sekarang ini.
Nah, itu yang tadi saya bilang kepada guru itu tidak hanya mendidik saja yang Iya, tapi betul. benar-benar harus Harus sebagai teman. teman juga dan mencontoh moral yang baik. Jadi itu step by step itu adalah mengajar dan menjadikan teman terlebih dahulu. Otomatis kalau misalnya Pendekatan ya, Mas? Iya, pendekatan dulu kan untuk menjadikan teman terlebih dahulu. Jadi otomatis anak-anak murid tersebut tuh hampir semuanya, walaupun nggak semua ya, hampir semuanya tuh bakal mengikuti Iya. Iya. bapak dari guru gitu loh. Ya memang Nurut kan lah ibaratnya. pasti ada anak yang tetap kayak nggak mau diatur, Iya, nggak mau mau lah, ini ya, itu, tetap mesti mau. kan ada. Nah itu maksudnya dengan bapak atau ibu guru apa sih namanya menerapkan hal tersebut, jadi kayak memfilter lah siswa-siswa yang emang bader di kelas yang mendengarnya gitu. Dan itulah jadi benar-benar peran semuanya, peran orang tua baik di rumah, orang tua di sekolah, dan itu benar-benar sangat penting untuk akhlak remaja. Karena kalian itu kalian apa sih yang sokannya apa sih ya itulah itu berperan penting bagi akhlak karena kalian itu yang mengajar dan mendidik mereka biar jadi dewasanya itu semakin baik seperti itu dengan guys ya. Oh, baik Mas, jadi perbincangan kita pada hari ini mengenai teknologi, saya rasa sudah cukup. Mas Haji juga udah lelah kan? Enggak, saya masih on fire. Insyaallah. Enggak, sebenarnya sih kalau ada nasi padang tadi. Nanti sampai di luar nanti. Oh, di luar ya? Oke. Ya, gampang. Oke. Ya, jadi mungkin kita cukupkan di sini dulu ya. Ya, oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga Mas Oji selalu diberi kesehatan, Amin. dilancarkan segala urusannya dan semoga sukses. Amin. Mbak Fiti juga ya, semoga lancar semuanya, semakin cantik, makin soleha ya kan. Nah, terima kasih juga buat semuanya ya kan, nah yang sudah membantu acara podcast ini. Terima kasih semuanya. Sama Mas Oji. Dadah. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, setelah tadi kita berbincang mengenai dampak teknologi terhadap akhlak remaja di era digital, bisa kita simpulkan bahwasannya teknologi itu memang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan. Jadi dalam kita sebagai pengguna itu harus pintar-pintar dalam mengolahnya, jangan sampai kita terjebak atau terjerumus dalam hal-hal yang memang tidak diinginkan. Oke teman-teman, mungkin itu sampai jumpa di podcast aku selanjutnya. Saya Fitri Diani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.